Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Firda. Kita akan belajar tentang teks tanggapan kritis, masih di bab 4. Pembahasan kali ini kita akan menyimpulkan informasi dari teks tanggapan kritis. Kompetensi dasar dan indikator dalam pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasarnya menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya yaitu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, pujian atau kritik terhadap sesuatu. Informasi apa saja sih yang akan diperoleh dari teks tanggapan? Dari teks tanggapan kita akan memperoleh 1. Tema, 2. Gagasan utama, dan yang ketiga itu simpulan. Cara menentukan tema. Apa sih tema itu? Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan untuk memikirkan tema apa yang akan dibahas. Nah, untuk menentukan tema dari teks tanggapan, kita memerlukan 4 cara. Yang pertama yaitu amatilah seluruh paragraf dalam teks tanggapan. Kedua, kata kunci dapat berupa sinonim atau kata yang sama artinya. Ketiga, temukan kata kunci atau topik yang seringkali dibahas pada kalimat awal, kalimat tengah, ataupun kalimat akhir. Dan yang keempat yaitu awal paragraf biasanya berupa pengantar, topik utama dibahas pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Cara menentukan gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokok atau inti pembahasan dalam teks. Biasanya, gagasan utama terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah inti topik awal yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Nah, untuk menentukan gagasan utama, yaitu ada 3 cara. Pertama, kalimatnya mengandung topik permasalahan. Kedua, mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat selanjutnya. Dan yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Tadi kalimat utamanya sudah dijelaskan ya. Sekarang kita akan membahas topik umum dan topik khusus. Topik adalah bahasan yang terdapat dalam teks. Topik umum. Topik umum ini menguraikan peristiwa secara umum. Topik umum dibentuk oleh kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada dalam kalimat awal ataupun kalimat tengah atau akhir. Nah, sekarang topik khusus. Topik khusus adalah topik yang menjabarkan peristiwa lebih lanjut. Topik khusus ini dibentuk oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berada pada kalimat awal ataupun kalimat tengah atau akhir. Kemudian cara menentukan simpulan. Untuk menentukan simpulan teks tanggapan ada 3, yaitu melalui generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Generalisasi adalah teknik khusus untuk dapat membuat sebuah simpulan isi teks tanggapan. Titik perhatian utama dalam menggunakan teknik ini adalah membuat simpulan dengan cara menarik satu simpulan umum dari beberapa pernyataan khusus. Yang kedua yaitu analogi. Analogi yaitu membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya, yang mana pembahasan-pembahasan tersebut memiliki kemiripan.
Yang terakhir yaitu melalui teknik sebab akibat, yaitu cara menentukan simpulan dengan menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Sekarang kita akan membahas contoh teks tanggapan kritis yang berjudul COVID-19, sumbernya yaitu ngotidur.com. Di bagian paragraf pertama atau bagian evaluasi ini, ada beberapa yang Ibu garis bawahi di paragraf berikutnya juga seperti itu. Ini untuk memudahkan kita dalam menentukan tema, gagasan utama, dan simpulan. Nah, pada paragraf pertama ini Ibu bacakan dulu ya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pada bagian deskripsi ini ada 2 paragraf. Ibu bacakan dulu ya. Salah satu negara yang terjangkit virus COVID-19 adalah Indonesia. Kehadiran virus corona di Indonesia memang disayangkan. Di satu sisi, pemerintah terkesan tidak siap dengan wabah ini. Sementara di sisi lain, kita mau tidak mau harus menghadapi dampak dari wabah ini. COVID-19 seharusnya dapat dihindari penularannya lebih lanjut jika saja semua pihak bekerja sama dengan baik. Tugas ini tidak hanya milik pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat dan swasta. Tanpa kerjasama yang kuat, virus ini tidak akan bisa diselesaikan. Yang terakhir itu ada penegasan ulang. Untuk itu, sudah seharusnya semua elemen bangsa bekerja sama. Hanya dengan cara ini, virus COVID-19 ini bisa dituntaskan secepat mungkin. Pada tahapan analisis, ini ada 5 cara. Yang pertama itu, kita perlu membaca teks tanggapan secara menyeluruh. Kedua, menandai kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Ketiga, menentukan kata kunci pada tiap paragraf dengan melihat kalimat awal, tengah, dan akhir. Yang keempat, memperoleh gagasan utama dan menyimpulkan isi teks dari gagasan yang ada. Yang kelima, mengetahui tema teks berdasarkan topik masalah yang muncul pada tiap paragraf. Nah, ini merupakan hasil analisis dari teks tanggapan yang sudah dibahas sebelumnya. Teks tanggapan itu memiliki temanya tentang wabah COVID-19. Kemudian gagasan utamanya, yang pertama, penyakit menular COVID-19. Kedua, Indonesia harus siap menghadapi adanya wabah COVID-19. Dan yang ketiga, COVID-19 harus dihindari penularannya dengan cara bekerja sama patuh dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, simpulannya yaitu adanya wabah COVID-19 harus dihadapi dengan cara bekerja sama dengan baik dan kuat untuk memutus rantai penularan. Penularan apa? Yaitu penularan COVID-19. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Jika ada yang belum dipahami, dapat bertanya langsung melalui WhatsApp grup, forum di Google Classroom, ataupun langsung japri. Jangan lupa untuk mengerjakan LK7. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.